Apa nggak sebaiknya sekarang ini kamu sama Rizal punya momongan lagi? Punya anak? Mama nggak pernah mikir uangnya dari mana? Hah? Mas Rizal tuh bangkrut. Terus untuk biaya segala macamnya dari mana, Ma? Karin, kamu kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Terus harus ngomong kayak gimana, Mama? Kenyataannya juga kayak gitu kok. Coba Mama pikir, emang biaya ngelahirin, terus sekolah, makan nggak butuh duit? Belum lagi kalau misalnya Mama suka nongkrong sama teman-teman Mama, itu nggak butuh uang. Mama nggak sadar obat yang Mama minum, belum lagi Mama suka ngecek setiap bulan, cek darah, cek ini itu nggak butuh uang. Mama sadar dong, Ma. Mama tuh benalu di rumah ini. Karin, kamu... Mama. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Dari mana kamu? Hah? Cari uang lah, cari kerja. Kamu pernah ngasih uang? Kamu lama-lama gak sopan sama aku ya? Hah? Ingat Karin, aku ini suami kamu. Kamu gak pantas ngomong kayak gitu sama aku. Suami? Kamu masih bisa ada rasa tuh kamu jadi suami aku? Hah? Ngasih nafkah aja gak pernah kok. Cukup ya Karin. Aku gak mau ribut sama kamu. Aku gak pernah nyuruh kamu kerja di luar. Aku cuma minta kamu tolong jaga ibu di rumah sakit. Itu tugas kamu sebagai istri. Tunggu. Apa? Istri? Jaga ibu kamu di rumah sakit? Oh enggak. Itu bukan urusan aku dan itu bukan tanggung jawab aku. Aku nggak sudi. Udah Mas, aku ribet ya. Kita harus berantem-berantem gak penting kayak gini. Sekarang gini. Kamu denger baik-baik. Kita fair-fairan aja ya. Kamu laki-laki yang gak punya duit. Kamu bangkrut, kamu gak pernah ngasih aku nafkah sedikit pun. Dan aku harus jaga ibu kamu. Enggak, aku gak mau, Mas. Mendingan ya, aku mau pisah dari kamu. Aku gak bisa hidup sama laki-laki yang tipe kayak kamu. Yang gak punya apa-apa, gak mau. Tambah lagi kamu punya ibu yang hidup matinya aja udah gak jelas maunya apa. Kamu yang sopan kalau ngomong ya. Mau sebentar kamu. Udah, aku capek. Siapa yang malam-malam datang? Kak Karin? Kenapa? Mas Rizal mau bisa sama aku sih. Gara-gara aku keguguran. Ya Allah, Kak. Aku gak tahu mesti minta tolong sama siapa. Aku gak tahu mesti tinggal di mana. Kakak tenang aja. Kakak bisa tinggal di sini kok sama aku. Aku juga udah mulai usaha kecil-kecilan catering. Jadi nggak apa-apa, kakak tinggal di sini aja ya sekarang sama aku. Ayo, masuk.
nih orang pasti bohong. Gak mungkin dia nggak naruh duit. Dia kan suka nabung. Masa nggak ada sih? Juga. Gak nyangka juga dia punya duit banyak. Itu dulu, habis itu gue shopping. Jangan! Jambret! Maling! Gue rasa! Kang Karin! Balikin duit gue! Maling! Balikin duit gue! Kagak. Ini aku mau anterin obat herbalnya mama kamu. Kok nggak Sinta yang nganter? Ya itu dia, aku juga bingung. Soalnya aku udah bilang dari awal sama Sinta untuk ya utamain kebutuhan kamu dulu. Au! Kamu kenapa? Ini Mas, disenggol sama Sinta, sakit banget perut aku. Tolong! Tolong! Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuh. Semua benar-benar telah berakhir karena keserakahannya. Aku kehilangan satu-satunya keluarga yang dulu kuanggap sebagai pelindungku, namun berubah menjadi orang yang paling membenciku hanya karena duniawi. Namun di luar semuanya, ia tetaplah saudaraku. Aku berdoa agar kakak mendapat tempat terbaik. Aku sudah memaafkanmu, Kak.